Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Politik makin asik, Bung Rocky, dan makin peta-petanya makin jelas. Skenario di belakang layar yang tadinya coba ditutup-tutupi terbongkar, dan yang memicunya itu adalah pengakuan dari Caimin. Yang lucu nih, yang seperti kita bilang Caimin. Dia kemarin ngaku bahwa dia memang datang ke sana bukan sekedar silaturahmi dan apa nostalgia karena pernah jadi menterinya Pak SBY, tapi kemudian dia sempat mojok bareng dengan AHY, terus menawarkan AHY untuk jadi apa, untuk gabung lah dalam koalisi yang mereka bentuk. Dan pengakuannya Cak Imin kemarin menarik, ternyata dia itu memang sudah berkoalisi dengan Golkar, Gerindra, dan PKB. Itu pernyataannya Cak Imin gitu. Tapi kita tetap aja tentu saja karena peristiwa ini terjadi setelah pertemuan di istana dengan Pak Jokowi. Kan begitu, Bung Rocky. Kan sebelumnya Pak Erlangga juga ketemu Pak SBY, tapi Pak Erlangga nggak ngaku kalau dia mempengaruhi itu. Gitu ya. Yang paling enak itu sama Cak Imin. Ini kan kayak anak kecil yang dikasih mainan lalu dia gembira tuh kan. Tapi Nah, kemudian satu waktu dia jadi politisi yang betul-betul nah, mampu untuk berselancar itu, bukan siksak lah berselancar itu. hmm. Dan kemudian kita kenal watak Cak Imin. Dia nggak ada beban kan Ya, ya, buat ya, ya. Ya, bercanda-bercanda itu. Tapi ada satu soal yang saya kira final, yaitu upaya terakhir Jokowi memakai Cak Imin. Kan udah nggak ada yang lain kan. ya, ya, Siapa ya. lagi yang mau dikirim Jokowi untuk Nah, bujuk-bujuk Demokrat supaya ya, jangan calonin Anies tuh. Jadi hmm. ini terakhir, jadi upaya terakhir Jokowi. Jadi awalnya Cak Imin itu jadi messenger of good news gitu. Aha. Ternyata bad news yang dia dapat. Tapi udahlah, Cak Imin Hmm. kan Cak Imin ini satu keunikan dalam politik Indonesia. Ya, Dia ya, terang-terang mau jadi wakil presiden aja kan dari dulu kan. ya, ya, Nah, ya. walaupun dia disuruh jadi presiden, bagi dia ya wakil presiden. Itu juga semacam pragmatisme yang terukur itu. Jadi kalau dia akhirnya ketemu AHY dan AHY bilang ya udahlah enggak, itu menunjukkan bahwa Nasdem juga sebetulnya akan mengucapkan hal yang sama itu. Hmm. Kan susah juga kalau kan Nasdem yang mulai ragu-ragu kan. Kan Hmm. kita tahu Nasdem tidak sekedar mencalonkan Anies tunggal pada waktu itu. Ada tiga yang disebutkan. Hmm. Ganjar termasuk calon Nasdem Hmm. dan Andika Andika. waktu itu. Ya. Anies dipilih. Jadi kalau mau nipu, Nasdem bisa bilang iya kalau Anies nggak bisa, gue masih kita sebut tiga waktu itu kan perkembangan Hmm. situasi menyebabkan mungkin ada kesulitan, maka kita pindah ke Andika atau pindah ke Ganjar sekaligus tuh. Hmm. Jadi tetap Nasdem dibujuk dengan cara itu. Beda dengan Demokrat. Demokrat dari awal hanya mencalonkan Anies tuh. Hmm. Bahkan Pak SBY yang pertama kali sebelum Nasdem ambil alih pencalonan Hmm. itu, Ya, ya. Pak SBY yang memprotek Anies, menganggap jangan dong walaupun ada soal-soal apa DKI, tapi jangan soal pilpres itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya masih Oh, subtil ya. atau Waktu Pak sumir. SBY ngomong soal turun gunung itu ya, yang Nah, curang pemilu itu ya waktu itu ya. Ya. itu jelas ya, SBY mau kasih sinyal. Gue tahu loh Hmm. akan terjadi permainan yang kotor tuh. Nah, dari segi itu SBY nanam moral yang kuat pada Anies tuh. Nggak mungkin dong tiba-tiba SBY bilang ya kita punya calon lain dengan Nasdem pada pada waktu itu dia punya tiga calon. Dan dengan cara itu kita lihat di si Akaya juga mungkin dia mungkin masih mampu untuk mengatakan tidak pada bujukan itu. Hmm. Karena dia mesti konsisten. Kan partainya juga lagi mau diambil alih oleh Jokowi melalui Ya, ya, Muldoko kan. Nah ya. itu soalnya tuh. Jadi Hmm. sinyal itu memperkuat positioning Anies sebetulnya. Dan kita memang menginginkan supaya ya Anies maju aja dong. Mau kalah, mau menang itu kan soal pilihan rakyat. Betul, Nah, betul. etika ini yang akhirnya ditemukan juga oleh Demokrat. Itu. Jadi Demokrat menganggap bahwa oke, apapun kita konsisten dengan yang udah kita pilih. Yang tinggal mau dibujuk adalah PKS kira-kira. Kan tetap ada soal lain kan. Oh, ya, 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 PKS ya, 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 ya. Ya. akan terima kunjungan lagi Nah, dari punakawan-punakawan presiden. ya, ya. Oke, jadi ini kelihatannya kalau setelah Nasdem juga gagal, ya pasti juga stick and carrot juga kan itu ya, pasti rujukannya seperti itu juga. Terus kemudian Demokrat gagal, masih mereka belum berhenti ya, Bung Rocky ya. Belum ini. Jadi Hmm. Pak Jokowi sampai lilinnya betul-betul padam dan Oh. membakar jarinya sendiri itu dia akan berhenti kan. Kan sumbu lilin itu kan tiba-tiba memendek, tapi pada waktu dia memendek dia bercahaya besar.
Nah, orang yang nekat dia mau pegang semua itu, ya Pak Jokowi hati-hati nanti justru jari Anda yang terbakar kan. Jadi jangan bermain-main dengan sesuatu yang orang anggap udahlah Pak Jokowi kenapa sih masih terus membujuk. Ini kan urusan pemilu kan bukan urusan Anda. Anda kan penyelenggara pemilu. Pemerintah ada penyelenggara pemilu, bukan pengatur pemilu kan. Ini hal yang saya nggak masuk akal tuh. Ini penasihat Pak Jokowi kan banyak kan LSM di situ tuh, aktivis-aktivis segala macam itu yang kasih tahu dong Pak Jokowi. Ada siapa di situ, macam-macam orang masih di situ, masyarakat sipil masih di situ. Saya kenal semua mereka yang ada di istana kan. Kenapa mereka nggak bisa bikin semacam surat aja, uh, surat himbauan atau surat sahabat pada Pak Jokowi. Kami uh, 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 staf Pak Jokowi yang datang dari tradisi masyarakat sipil membuat surat sahabat supaya Pak Jokowi mungkin lebih baik untuk paling tidak mengganggu lah. Kalau mau diam mungkin nggak bisa, tidak mengganggu. Itu kan enak kan surat itu. Mungkin si Jalaswari yang nulis itu, Dani itu. Terus diedit oleh Soekardi Rinakit, kira-kira begitu kan. Supaya nanti kelihatan bahwa oke, itu bekas-bekas pikiran terakhir dari LSM masih ada di istana, di Merdeka Utara. Kalau nggak ada, ya itu artinya ini kacung juga akhirnya kan LSM itu kan. Ya. Oke, jadi clear ya. Saya kira sekarang posisinya Demokrat seperti apa gitu kan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang hal semacam itu. Tinggal PKS nih kelihatannya mungkin bakal digerilya begitu ya. Dan saya kira kalau melihat Nasdem dan Demokrat sikapnya seperti itu, saya kira bunuh diri kalau kemudian PKS tergoda untuk dengan tawaran-tawaran yang disampaikan oleh istana gitu. Itu masalahnya kan kita mau lihat di dalam koalisi perubahan ini diawali dengan keinginan untuk melakukan perubahan. Artinya uang itu yang tadinya menjadi simbol utama transaksi politik mestinya diubah tuh. Jadi kualitas jadi orang. Yang ada sekarang adalah tukar tambah kuantitatif. Bukan tukar tambah kualitatif kan. Nah, yang kuantitatif ini kan besarannya bisa mungkin PKS nunggu amplop yang tebal, tapi kemudian Demokrat merasa kok tebel amat gitu kan. Tapi tebel atau tipis tetap itu adalah barang busuk dalam demokrasi itu. Money politik itu barang busuk gitu. Dia apalagi tukar tambah untuk menghasilkan pemimpin. Dari awal berarti pemimpin yang akan terpilih hasil tukar tambah kan. Tinggal dinilai berapa sih Anda. Jadi buat apa kita anti oligarki kalau kita sendiri juga lakukan hal yang sebetulnya itu kan mainan oligarki yang tukar-tukar tambah begitu kan. Ya. Oke. Nah, justru menurut saya sinyal yang menarik itu datang dari Pak Prabowo, orang yang katanya sekarang digadang-gadang oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden. Kemarin ketika bertemu dengan para purnawirawan, Pak Prabowo malah menyatakan sudahlah jangan tegang, karena bagaimanapun Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan itu putra-putra terbaik Indonesia dan beliau kenal gitu. Jadi artinya ya maju saja semuanya gitu dan kemudian nggak perlu lagi ada kita terpecah belah karena pemilihan presiden. Menurut saya ini menarik sekali ini dari pernyataan dari Pak Jokowi dan ini jelas berbeda dengan keinginan Pak Jokowi, pernyataan Pak Prabowo dan ini jelas berbeda sekali dengan keinginan Pak Jokowi. Saya kira Prabowo akhirnya mengerti bahwa permainan ini bisa merusak demokrasi itu. Ya. Jadi kalau ditanya ada nggak kingmaker di Indonesia? Ya kingmakernya Jokowi sama Megawati kan. Prabowo dia sendiri kan, dia nggak perlu kingmaker. Tetapi Jokowi mau jadi kingmaker, Megawati juga mau jadi kingmaker. Kenapa? Jadi Jokowi nggak punya kader, Megawati juga punya kader. Dia cari-cari ketemulah Ganjar. Sekarang Ganjar mereka belah dua tuh, Ganjar yang ada di Merdeka Utara, Ganjar yang ada di Teguh Umar tuh. Coba saya bayangkan ya, Ibu Mega memastikan bahwa Pak Jokowi sebagai petugas partai sudah selesai tugasnya, maka saya, kata Ibu Mega, alihkan itu pada Ganjar untuk diberi tugas yang sama kan. Jadi artinya Ibu Mega tahu bahwa dialah yang jadi kingmakers. Itu intinya kan. Nah sekarang, 2 hari lalu, Ibu Mega dipanggil oleh petugas partai yang namanya Jokowi ke istana. Bagaimana logikanya coba? Ibu Mega bilang, Anda petugas partai. Sekarang petugas partai undang Mega dan Mega datang. Bedanya Pak Jokowi terdiri dari Solo, Ibu Mega mungkin lebih gampang kan dari Teguh Umar kan. Tapi etikanya tetap terlihat bahwa ya dua-duanya mau jadi kingmaker, tapi sebetulnya nggak ada standar etisnya tuh. Jadi bagi saya ini bukan kingmaker, ini makelar dua-duanya kan. Jokowi makelar, Megawati juga makelar. Saya mau terangkan ya, kata makelar itu bukan dalam pengertian olok-olok, tapi memang itu ya percaloan aja kan jadinya.
barang yang didagangin itu oleh para maklar ini namanya Ganjar Pranowo. Ganjar juga akhirnya mentalnya jatuh. Kan dia kayak barang dijual belikan oleh dua maklar kan. Nah, saya mau ingatkan itu pada Ganjar. Anda punya punya status sebagai gubernur dan dipilih oleh rakyat. Sekarang Anda nggak dipilih rakyat, Anda digeser-geser oleh dua maklar. Mungkin orang marah kalau saya terangkan itu, tapi saya mau jujur mengatakan bahwa nggak ada di Eropa misalnya istilah kingmaker atau di dalam dunia beradab. Artinya ada raja yang sedang disiapkan oleh sekelompok orang. Dan kedudukan si raja itu demikian mulia tuh. Namanya kingmaker, jadi si penggagas raja ini. Sekarang rajanya sendiri nggak mulia. Kan mestinya Ganjar bilang saya nggak mau karena saya mau diasuh oleh Pak Jokowi. Kan itu dari awal kan. Ini gimana raja itu bisa bisa dijual belikan? Ajaib betul kan. Padahal kedudukan raja itu udah nobel yang tertinggi. Nah, saya mau kritik itu karena orang sekarang menganggap ya kan itu PDIP berhak. Oh, bukan soal berhak, soal integritas dari maklar dan integritas dari si raja wannabe, king wannabe ini nih, yaitu Ganjar itu. Ya, itu pasti PDIP bukan marah ke saya atau timnya Ganjar. Tapi saya nggak mau olok-olok. Saya mau menerangkan itu sebagai normativity di dalam peradaban politik yang mulia. Ya, ya. Dan saya kira kan sekarang sebenarnya semua udah terbuka begitu ya. Dan sejak awal kan kita mendorong, sudahlah Pak Jokowi berhenti melakukan hal semacam itu gitu. Dan upayanya bakal gagal kok. Saya kira hal yang sama pasti terjadi juga akan menemui kegagalan ketemu ketika mencoba sekarang menggerilya PKS begitu ya. Karena publik, karena mereka sendiri juga punya logika-logika sendiri, punya hitung-hitungan politik, punya kalkulasi politik yang dampaknya juga mereka mesti pikirkan jangka panjang gitu, tidak hanya sekedar oh ini kita ingin jalin hubungan dengan Pak Jokowi, padahal kan mereka juga semua tahu bahwa Pak Jokowi akan segera berakhir kok masa jabatannya gitu. Itu kan coba kita lihat apa yang namanya koalisi. Koalisi artinya kekuatan yang bisa mempengaruhi keadaan, itu namanya koalisi. Sekarang terbalik, koalisi ditentukan oleh keadaan. Jadi logiknya aja udah kacau. Oh, nanti diubah lagi koalisi, Pak Jokowi undang lagi, terbentuk lagi calon koalisi kan. Jadi dari koalisi ke calon koalisi nggak pernah jelas tuh arahnya kan. Sampai nanti bulan September lalu orang bingung tuh ngapain. Sementara KPU nggak jelas juga agendanya. KPU ya tunggu aja. Lalu justru dalam penantian ini KPU mesti lakukan edukasi politik. Paling nggak KPU kasih lah berapa 3 orang itu kasih ceramah tentang apa sih koalisi ini? Koalisi ini kan memperburuk proses pemilihan umum kan. Mestinya KPU kasih sinyal, kalian ini mau kompetisi atau mau dagang sapi doang tuh kan, itu dasarnya kan. Cuman juga ini KPU-nya kan dungu etika juga kan, nggak ngerti juga fungsinya. Jadi KPU sebetulnya cuma panitia untuk kirim-kirim kotak suara yang bentuk kardus itu kan. Dia nggak punya fungsi lain loh, bayangin. Kita biayai KPU supaya KPU melakukan public education tentang kebersihan politik kan itu. Nah, sekarang KPU tuh nyari duit sebagai panitia doang. Nah, itu mah kayak kita sewa robot juga bisa kan. Justru kita ikut KPU itu. Oke, tapi sebenarnya dengan apa mulai satu sisi menurut saya mulai ada penggumpalan gitu, adalah artinya penggumpalan itu mulai kebentuk ke koalisi-koalisinya udah terbayang ini P3 dengan PDIP gitu, Ganjar, kemudian Golkar, Caimin dan PKB dan Gerindra kan dukung Pak Prabowo, tinggal yang bingung mungkin PAN ini mau ke Prabowo atau mau ke P3. Kalau dia bisa menempatkan Erick Thohir misalnya di Pak Prabowo, mungkin ya PAN pasti akan menempatkan Erick Thohir di Pak Prabowo. Kan persoalan PAN hanya persoalan Erick Thohir, bukan persoalan siapa presidennya kan begitu ya. Dan kemudian satu sisi Nasdem, Demokrat dan PKS sudah sampai pada satu sikap di apapun juga, meskipun langit runtuh kadang-kadang begitu, dia akan tetap usung Anies. Kan ini sebenarnya justru mencair situasi politik harusnya kan gitu. Jadi menggumpal tapi satu sisi mencair, lebih rileks kan gitu harusnya. Kecuali Pak Jokowi yang kemarin seperti Pak Prabowo nyatakan udahlah jangan tegang. Orang kemudian menafsirkan apa mungkin sinyal jangan tegang ini disampaikan kepada Pak Jokowi gitu. Itu juga saya sulit membayangkan bahwa PAN akan menentukan di mana letak Erick Thohir. Padahal sebetulnya dari awal PAN disuruh Erick Thohir untuk meletakkan dia kan. Ya. Balik-balik kan. Jadi tetap di belakang PAN itu ada orang yang mengatur-ngatur PAN, namanya Erick Thohir. Diatur pakai apa? Program. Diatur pakai apa? Ideologi kagak. Diatur pakai duit. Kan bagaimana absurdnya tuh? Sebuah partai amanat nasional, amanatnya datang dari Erick Thohir. Ya. Bukan dari yang nasional kan.
Jadi kekacauan itu yang ini norak itu apa, kampungan itu, bukan orang kampung, tapi kampungan itu sifat yang dangkal sebetulnya dalam politik. Jadi nanti saya mau promosi di semua ketua-ketua partai ini, kalian ini sebetulnya maklar doang yang diatur-atur oleh pemilik modal itu yang kebetulan punya jabatan di politik kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian buruk dari demokrasi diperlihatkan aja sekarang supaya nanti ke depan bersih kan. Jadi saya ingin sebetulnya biarin aja tuh kasak kusuk Jokowi mau jadi calok juga silahkan supaya milenial nonton politik 2024 sebagai akhir dari kemuliaan demokrasi. Nah kedepannya mereka nggak mau ikuti ini nih. Jadi udah ini udah keburu ngaco ya, bikin ngaco aja terus. Oke, makin hari makin asik ya. Seperti kita sebutkan, mungkin dalam kan kita kemarin paling 1-2 minggu ke depan kita akan melihat suatu hal yang makin menarik dan sekarang ternyata itu datangnya lebih cepat gitu ya. Dan aktornya menurut saya sekarang yang kita mesti berterima kasih dalam hal ini seperti kita berterima kasih pada Bambang Pacul membuka realitas di DPR, yang kali Ya, ini membuka realitas adalah Caimin namanya begitu ya. yes. Nanti kita kasih award dulu pada Caimin. Ternyata Caimin memang jujurnya melampaui malaikat itu. Karena dia tahu bahwa dia sedang disorot. Jadi udah dia buka aja lah ya. Memang dia gagal untuk bujuk Ahy. Bukan karena Ahy imannya lebih kuat, tapi Caimin imannya lebih lemah untuk membujuk. Berat ini urusannya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap Nah ini ngobrol. nomor saya nih iman demokrasi. Yes, Yoi. oke, terima kasih.